Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Mabadiul Fiqih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita adiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar. Dan yang ketiga untuk hajat-hajat kita semua, mugi-mugi digampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutakan bab tayammum halaman 21. Kita sik diatur ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi iki iku nerangaken tayammum. Tayammum. At-tayammumu utawi tayammum, wa ya tayammum iku mashul wajhi ngusap rai, wal yadaini lan tangan luru, biturobin kelawan lebu, tohurin kang suci, ala wajhin ing atase arah utawa cara, makhsusotin kang tertentu, badalan hale dadi ganti, anil wudu'i saking wudu, wal ghusli lan adus. Iki definisine tayammum. Pengertiane tayammum. Tayammum niku ngusap wajah kalian dua tangan dengan debu yang suci dengan cara yang khusus sebagai ganti dari wudhu dan mandi. Lah tayammum ini termasuk bagian dari rukhsahnya di dalam Islam. Keringanan yang ada di dalam Islam. Artinya apa? Bahwa ibadah di Islam itu gampang. Ini gak iso secara ideal berarti ada cara lain. Ini gak iso mandi, gak iso wudu, ono cara liyane maneh. Yaitu tayammum. Ini gak iso sholat ngadeg, iso sholat kalih lenggah. Ini gak iso lungguh karo turu dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini bentuk-bentuk keringanan. Islam tidak menginginkan memberatkan orang muslimnya. Oke. Jangan tolong. Asbabut tayammum utawi piro-piro sebab tayammum. Seseorang itu boleh tayammum apabila ada sebab faqdul ma'i, kesepen banyu. Tidak ada air. Au khaufis isti'malihi utawi wedi nganggo banyu. Awil ihtiyaju ilaihi utawi butuh
ilaihi maring banyu li atshi hayawanin krana ngorongi hewan muhtaromin kang den mulyakaken. Ada 3 sebab dibolehkannya kita ini bertayamum sebagai ganti dari mandi maupun dari wudhu. Yang pertama, tidak ada air. Tidak ada air. Nah, tidak ada air. Nomor kali au khaufi isti'malihi wedi gawe banyu, gak boleh memakai air. Sebab rekomendasi dari orang yang ahli, dokter. Sampeyan nek gawe banyu tambah nemen, sampeyan nek gawe banyu tambah mati. Lah iku gak usah gawe air untuk mandi ataupun wudu. Ya, digunakanlah pakai tayamum. Ada cerita dulu pada waktu peperangan para sahabat itu ada salah satu sahabat yang terluka parah, batok kepalanya ini pecah, tapi masih hidup, masih hidup. Kemudian sahabat ini masih bisa beraktivitas, masih hidup ya. Terus dalam kondisi begitu itu masih orang dulu ya namanya sahabat ya. Keterikatan terhadap syar'i itu, keterikatan terhadap syariat itu tinggi. Ya apa carane aku nih koyok ngene iki ya. Dalam kondisi kepala saya, batok kepala saya ini pecah ya. Padahal tadi malam saya ini mimpi junub. Saya harus mandi besar. Apakah kalian pernah mendengar cara pengganti dari mandi besar itu? Terus para sahabat sing pada waktu itu tidak ada yang tahu, ya, tidak mendengarkan dari sabdanya Nabi, gak ero, gak ono, ya harus mandi, harus mandi. Akhirnya orang itu mandi, ya otomatis karena airnya masuk ke kepalanya, meninggal orang itu. Ketika meninggal, Nabi dengar itu, terus sahabat-sahabat itu dipanggil, disampaikan, berarti kamu telah membunuh sahabat ini. Berarti kamu telah membunuh sahabat ini. Mestinya tidak harus mandi, cukup dengan tayamum. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah apa namanya, kadang-kadang kita para dai, para guru itu ya, sumber dari ilmu itu kan Al-Quran, yang kedua hadis. Ya. Mungkin bisa jadi ulama-ulama itu mendapatkan hadis tentang ini. Sahabat-sahabat mendapatkan hadis tentang ini. Sahabat yang lain saat itu tidak ngaji. Ya. Jadi tidak tahu tentang itu. Sehingga ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ada perbedaan pendapat dan sebagainya karena ketidaktahuannya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh memaksakan ketika memang tidak mampu untuk melakukan wudhu ataupun mandi. Bahkan Nabi Muhammad pun marah ketika itu dengan kata-kata yang seperti tadi. Kamu berarti membunuh orang ini. Bisa jadi kamu akan dibunuh Allah dengan begini ini. Itu ada hadisnya demikian. Ya. Kenapa? Karena ayo, gak iso mana ya. Mas Muafi, tidak bisa mas. Nah, nomor 3, karena ada hewan yang membutuhkan minum, kalau tidak diberi minum maka bisa jadi meninggal hewan itu. Ya. Kenapa kok yang didahulukan memberi minum
seseorang ataupun hewan yang membutuhkan minum daripada wudhu, karena nyawa itu tidak ada gantinya. Gara-gara kita egois menggunakan air itu untuk wudhu, sementara kita mengorbankan nyawa yang lainnya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Itu prinsip dalam Islam, tidak boleh begitu. Nomor setunggal wau faqtul ma, sepi banyu. Sepi itu berarti ya disyaratkan untuk mencari. Ya. Berikutnya syurutut tayammum utawi piro-piro sarati tayammum. Nomor 1 al-bahthu anil ma. Al-bahthu goleki anil ma'i saking banyu, mencari air. Qoblat tayammumi sadurunge tayammum. Untuk memastikan tidak ada air, maka kita harus mencarinya. Harus dicari dulu. Namanya tidak ada itu berarti kan dengan pencarian dulu. Dicari sekiranya jarak yang ditempuh cukup untuk mengatakan itu tidak ada air. Ada yang mengatakan Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu jarak mencarinya itu sampai 400 farsah ya, atau sekitar 200 meter lah dari arah timur, dari arah barat, dari arah selatan, dari arah utara, itu dicari sampai 200 meter. Kalau memang tidak ada ya sudah dikatakan tidak adanya air. Nomor 2 qasdu turabin tohirin lahu hubarun, mencari debu yang suci. Debu itu memiliki ya napa niki ya debu yang halus ya, debu yang halus ya. Hubar niku bludukan niku ya, artinya debu halus itu. Nomor 3 at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayammum itu boleh dilakukan setelah masuk waktu. Duhur ini wis adzan. Ini. Bahkan disunnahkan diakhirkan ininya apa namanya tayammumnya. Kenapa? Karena kita masih berharap untuk adanya air. Ya. Nomor sekawan at-tayammumu likulli fardin. Tayammum itu untuk setiap ibadah fardu, untuk sholat fardu. Ya. Untuk 1 kali sholat fardu. Ulangi, syaratnya tayammum nomor 1 golek banyu, ya. Cari air dulu. Cari air dari arah manapun, kalau sudah tidak ada baru kita tayammum. Nomor 2, mencari debu yang suci, yang ada debunya. Tidak boleh kecampuran dengan yang lainnya. Contoh, kecampuran dengan debu kapur, ya, itu nanti membahayakan kulit. Pak, nek debu tok Pak, engko tambah elek aku Pak. Tak campuri karo nopo? Tepung, terigu, atau semen dia. Lah ya dicor. Ngecor itu. Mboten pareng. Jadi asli debu. Debu yang suci. Bagaimana Pak debu yang suci itu? Yang sekiranya tidak ada keraguan bahwa debu di situ itu tidak ada kencing ataupun tidak ada kotoran hewan yang ada di situ. Ya. Loh Pak, saya sudah yakin di situ tidak ada. Ternyata jari tonggoku mau ono sing kencing nok kono, Pak. Nah, kan ono ambune. Nah, ini wis gak mampu ya sudah. At-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayammum itu boleh dilakukan setelah masuk waktu. Jam 10 wis tayammum, jam 11 wis tayammum. Kayak apa itu? Kayak ngenteni sholat duhur. Tidak boleh. Ya. Jadi waktu masuk waktu sholat duhur baru kita boleh melaksanakan tayammum. Ya. Tayammum itu untuk 1 kali sholat fardu.
Dan boleh digunakan untuk sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu. Sakarepe sampean. Sholat duhur, ya, terus kemudian sholat qobliyah, sholat ba'diyahnya, sampai jenengan metu waktu ini asar. Ternyata gak ngentut, ndak batal wudunya, ndak batal tayamumnya tadi. Masih ketika masuk waktunya asar, tayamum lagi. Kenapa? Karena satu tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Ya, tuh. Tapi kalau sunnah boleh dilakukan banyak. Furudut tayammum, utawi piro-piro farduni tayammum. Nah ini nanti kita praktekkan. Nomor setunggal, niyatus tibahati fardis sholati. Niat istibahati fardis sholah, amrih, niat amrih kawenangani farduni sholat. Niatnya tayammum, ya, niatnya tayammum harus pakai niat, ya. Terus nomor kali bahwa tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadas, Bapak Ibu. Tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Loh, kalau begitu, Pak, kalau begitu, oleh karena itu niatnya itu tidak ada liraf'il hadasil asghari atau liraf'il hadasil akbarinda. Niatnya khusus. Nawaitut tayammuma. Listibahati fardis sholati fardhan lillahi ta'ala. Tidak ada dikatakan di situ liraf'il hadasil asghari. Oleh karenanya orang yang punya hadas besar, orang yang punya hadas besar, penggantinya kan tayamum. Penggantinya kan tayamum. Nanti kalau sudah selesai melaksanakan sholatnya, kemudian ada air, maka tetap wajib mandi besar. Tetap wajib mandi besar. Kenapa? Karena melakukan tayamumnya itu hanya untuk dibolehkannya melakukan sholat. Dibolehkannya melakukan sholat. Jadi niatnya nawaitut tayammuma listibahati fardis sholati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat tayammum untuk dibolehkannya listibahati fardis sholat, untuk dibolehkannya melakukan fardunya sholat. Wajib karena Allah. Sakit Bu. Kalau guru kula riyen mboten ngoten. Ada versi lain, nawaitut tayammuma listibahati sholatil fardhan lillahi ta'ala. Sami mawon nggih. Ayo coba ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahati fardis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitut tayammuma listibahati fardis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitut tayammuma, saya niat bertayammum listibahati, untuk dibolehkannya fardis sholati, melakukan kefarduan sholat, fardhan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ulangi, 1, 2, 3.
Kula waos malih. Nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardhi fardhan lillahi ta'ala. Cobi sapa iki Mas Asep? Fardhan lillahi ta'ala. Terakhir fardhan lillahi ta'ala. Ibu-ibu monggo sing nggih. Nggih, betul. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati fardhan lillahi ta'ala. Niki teksnya menurut kitab ini begitu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nomor kali, saya ulangi malih bareng-bareng sampai hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ayo sarang-sarang buat tulis aku loh. 1, 2, 3. Listibah fardhis fardhan lillahi ta'ala. Beres. Pak Budi, cobi Pak Budi. Ayo. Tayammuma fardhis. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Oke, sip. Nah, kapan-kapan dicoba. Ini kekeringan lah. Ini kekeringan sakit lah. Mungkin bisa nyoba. Tapi memang ini tidak biasa dipakai ya. Kadang-kadang lupa. Ya. Kadang-kadang lupa. Tapi monggo konsepnya dipahami dulu. Nomor kali rukunnya setelah niat. Nah, niatnya teng pundi? Ketika kapan niatnya itu? Membasuh muka. Ya, membasuh muka. Teng pundi bacanya? Di dalam hati, tetap di dalam hati. Nomor kali mashul wajhi. Ngusap muka. Wal yadaini lan tangan luru. Ma'al mirfaqoini sertane sikut loro bidor bataini kelawan rong pukulan. Ini harus dipraktekkan. 2 kali pukulan itu tabokan. Pukulan ya, ini apa namanya? Usapan. 2 kali usapan. Dengan 2 usap, 1 usapan untuk muka, yang kedua adalah dengan tangan. Iki riyen kula dipraktekno rada jelimet titik. Kalau muka pun biasalah. Terus nih sih. Nomor 3. Naklut turabi. Memindah debu ilal audwi marang anggota al mamsuhi kang den usap. Nomor 4 tertib. Nah, ngeten. Nomor 1 debu disiapkan dulu. Debu disiapkan. Debu sing alus, Bu. Ojo sing kasar. Pak, iki mukaku iku bendino tak apa diapakno? Perawatan di skincare. Nek bengi ku, Pak, tak di glowing ya, Pak. Mari ngono didebu-debu terus piye, Pak? Mulane debu sing paling alus. Nah, debu sing paling alus lah. Debu sing paling alus. Terus ditaruh di tempat khusus, dincepno plek di satu sisi. Kemudian ditipiskan. Bagaimana menipiskannya itu? Tepukkan gini saja untuk menjatuhkan napa? Sertu-sertu mau ya. Watu-watu yang lugur kabeh. Tapi aja ngono dhuwure debu nanti kan ya kecipratan. Nah, liyane terus ditiup.
Ada hadis itu ditiup. Sampai betul-betul tipis. Aja sampai mari tayamumam terus beluk debu. Wah. Hantu ya susah sampean ya. Let, nggih. Sampai bersih bener. Ojo ngene lah ya ketemu lah dadi apa iki? Nek wudu jenenge mustakmal ngono ya enggak lah ngene kono mustakmal. Tapi ya kalau guru saya dulu begini, ya. Ojo ngene lah. Gini. Ya. Terus ditiup sampai tipis. Kemudian diusap sudah sekali. Tidak harus rata, tidak masalah. Terus dibuang. Mantun dibuang di arah yang lain. Tadi kan teng mriki. Yang kedua di sini. Nah, jangan pancet kok kene. Lah ya wis mari dicukuk nang liyane. Nah, ini caranya. Yang pertama ini kalau di mana itu di kitab fikih Syafi'inya Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu jelimet bener pas. Seperti yang diterangkan guru saya, ternyata guru saya ngambil sini. Jadi tangan kiri dulu, tangan kiri ditelenok gone pucuke tangan kanan. Terus melaku, seret, iki bagian luare, terus diputer ini, seret sampai sini. Jangan lepas, taruh di belakangnya, seret. Kenapa tidak dilepas? Karena ini tadi, bidor bata ini, dengan 2 kali pukulan. Satu pukulannya di sini, yang pukulan yang kedua, lah ini tadi kan 1 pukulan, karena apa? Karena nyambung. Itu syarat sempurnanya. Lupa nih gak ngono, berarti batal Pak? Ya enggak juga. Tetapi untuk kesempurnaannya itu begitu. Ini diterangkan dengan detail oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau ulangi malih. Tangan kiri telengi sore, seret. Ini kan utuh. Lah, iki terakhir kan ini untuk dalam sini, seret sini. Ojo ngene, seret terus lu ngene. Lah, ya wis bersih iki, lah iso bersih iki gini. Sehingga gini, seret. Jangan tersentuh. Setelah gini, ini telengi sore. Puter, lah kabeh kena. Sakit kinten-kinten. Terus pundi Pak Budi? Coba Pak Budi. Ayo, tangan kiri sih. Lho, ngene lah yo ndonga, ngisor ben logur ngene tambah ditampani. Ya, coba. Sip. Sepul. Muka. Ya, dibuang dulu. Dibuang sih. Terus taruh yang lainnya. Sip. Tituk gimana? Sip. Langsung. Wah, cocok wes bagus. Sip. Pak Budi pun sakit. Pun bapak tok mawon ibuke wis praktek nang ngene omahe dewi-dewi. Sampun. Terakhir ini tadi adalah tertib. Dugi mriku mawon riyen. Mungkin enten pertanyaan, monggo. Tayamum. Ulangi, niku niate bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahati fardis salati fardhan lillahi ta'ala. Napa artine? Saya niat tayammum untuk dibolehkannya fardunya salat fardu karena Allah Ta'ala. Nggih, carane tasih apal nggih? Pun. Enten pertanyaan Ibu-ibu? Mboten enten nggih. Bapak-bapak? Mboten enten.
Alhamdulillah nih mboten enten tinggal praktek mawon teng griya carane ngoten nggih. Al-Fatihah.